Mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Kita bacakan bersama-sama. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Ya, bersama-sama. 2, 3 ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema Natal kita pada tahun ini adalah Immanuel. Kita tahu bersama bahwa Immanuel itu berasal dari dua suku kata. El artinya Allah, Immanu artinya menyertai atau beserta kita atau dengan kita. Tapi saya tertarik dengan istilah bahasa Jawa manunggal kita. Manunggal itu artinya bukan hanya menyertai, tetapi bersatu dengan kita. Saya berpikir bahwa kata manunggal itu lebih mendekati, karena menyertai itu, ya, itu menyertai seperti kita kalau ada teman kita sertai dia. Tapi kalau manunggal, maka Tuhan itu bukan hanya menyertai, tetapi tinggal di dalam diri kita. Tinggal. Jadi lebih dalam maknanya. Bagaimana Allah tinggal di dalam diri kita? Dengan termaterainya Roh Kudus di dalam setiap diri orang percaya. Meskipun topik itu bukan topik ini yang akan kita bahas bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Immanuel, Allah menyertai kita. Selama 400 tahun bangsa Israel hidup di masa kegelapan, hidup masa diam. Artinya tidak ada firman Tuhan yang datang, tidak ada nabi-nabi yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena ada rentang antara masa perjanjian lama dan masa perjanjian baru, di mana Tuhan memang dalam tanda kutip membiarkan bangsa Israel. Tidak ada firman sama sekali yang datang kepada mereka selama berapa? 400 tahun lebih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu merupakan suatu fase di mana bangsa Israel, ya, dalam tanda kutip dibiarkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena kejahatan mereka, karena dosa mereka, karena kefasikan mereka. Mereka serong, mereka selingkuh, dan mereka tidak setia kepada Tuhan. Tetapi selama masa itu, maka tiba saatnya bahwa Allah yang penuh kasih itu tetap memperhatikan umatnya Israel. Allah datang, Allah melap umatnya dengan peristiwa apa? Yaitu peristiwa yang sangat besar. Peristiwa yang bukan hanya sekedar firman. Peristiwa bukan hanya nabi yang datang, bukan hanya nabi yang bernubuat, tetapi peristiwa yang sangat besar, yaitu apa? Allah menjadi manusia. Peristiwa akbar besar dalam sejarah kehidupan manusia, dan terkhususnya bangsa Israel. Allah menjadi manusia, yang disebut sebagai Immanuel. Allah itu bukan hanya menyertai dari surga, tidak, tetapi Dia turun. Jadi peristiwa Immanuel itu adalah Allah menjadi manusia, dan Dia ada
di tengah-tengah manusia. Siapa dia? Yesus. Inilah yang tidak dimiliki oleh agama manapun. Filsafat Yunani menolak akan Allah yang mengambil bentuk sebagai materi. Karena bagi Yunani, filsafat Yunani, segala sesuatu yang berbentuk materi, maka itu berkaitan dan bersumber, bersentuhan dengan dosa. Sehingga tidak mungkin Allah yang kudus menjadi manusia dalam bentuk materi. Ini materi. Daging kita ini pun materi. Segala sesuatu yang ada di bumi ini materi. Tetapi ternyata firman Tuhan berkata apa? Allah itu menjadi manusia. Allah menyertai kita. Allah tidak pernah membiarkan umatnya berjalan sendirian. Untuk apa Allah menyertai? Karena ada satu visi, misi besar yang harus dilaksanakan. Yaitu apa? Ayat yang ke-21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini yang pertama, saudara. Jadi misi Allah menyertai itu adalah apa? Untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Kita harus diselamatkan. Oleh lewat kedatangan Allah yang menjadi manusia itu, Immanuel itu, maka kita mendapatkan pengampun. Immanuel itu berarti Allah sedang melawan umatnya. Amin. Immanuel berarti apa? Allah sedang memperhatikan umatnya. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, berbicara tentang memperhatikan, memelihara, melawan umatnya. Oh, ini dahsyat. Saudara harus tahu bahwa kita ada sampai hari ini, itu bukti dari pemeliharaan Tuhan. Itu bukti dari Allah kita itu adalah Allah yang Immanuel. Kalau Allah itu bukan Allah yang Immanuel, atas STT kami, STT ini sudah tutup. Berbicara tentang kekuatan, nggak ada. Bicara tentang modal, nggak ada. Bicara tentang apa lagi? Apa yang mau diandalkan? Nggak ada. Kita hanya mengandalkan apa? Mengandalkan iman. Kita hanya mengandalkan iman. Hanya itu yang kita andalkan sehingga kita boleh ada sampai pada hari. Saya juga teringat bagaimana Immanuel itu juga saya rasakan pada bulan Agustus, September, selama 22 hari. 22 hari saya itu masuk rumah sakit RSUD Cengkareng, dirawat karena menderita COVID. Saya masuk di dalam ruangan itu, saudara, banyak sekali, hampir 20 orang. Itu tidak ada jendela yang bisa dibuka sekalipun. Satu jendela pun nggak bisa dibuka. Jadi itu ruang isolasi yang pertama yang saya jalani itu, puji Tuhan, hanya 3 hari. Bayangkan saudara, selama 3 hari hanya dalam satu ruangan itu, dan kita tidak bisa melihat keluar, hanya di ruangan itu terus. Dan di sebelah saya itu orang yang sakit parah-parah, sakit gula, terus sakit DBC, dan usianya sudah tua-tua. Kalau batuk, waduh, itu kencang sekali. Bayangkan
Kalau kalian di satu kamar gitu kan, ada orang batuk WC, perasaannya gimana? Kita yang masuk ke situ berpikir, wah, saya masuk dalam keadaan yang belum terlalu parah, bisa saja pada akhirnya kena. Di sebelah saya orang tua, ya dekat sekali loh saudara, sini nggak jauh. Usianya sudah lumayan dan nggak bisa berjalan lagi karena apa? Sakit gula dan kakinya busuk. Jadi karena sakit gula dan kena COVID nggak mau makan. Memang salah satu ciri dari penyakit COVID apa? Tidak, itu lidah ini, indera lidah ini nggak bisa makan. Memang nggak enak. Mau makan apapun nggak enak. Jadi bapak itu hanya minum. Untuk ngambil airnya itu dia nggak bisa lagi. Dia panggil saya, Mas, wah, tolong ambil air saya tuh. Wah, kita sama-sama orang sakit ini. Saya terpaksa, karena saya pikir siapa lagi yang tolong dia. Terpaksa saya ambil, saya bukain akuannya, kasih. Terus begitu selama 3 hari. Melihat keadaannya itu mengerikan. Saya pun di situ selama 3 hari itu apa? Sudah hopeless. Kenapa? Nggak kuat. Kenapa nggak kuat saudara? Itu nggak bisa melihat keluar. Mungkin saudara karena belum pernah merasakannya, jadi belum bisa berbicara apapun. Jadi selama 3 hari dikunci, tutup semua kunci dan nggak bisa keluar. Nggak ada jendela yang bisa melihat matahari. Belum pernah rasain kan? Saya di situ langsung telepon ibu, saya bilang saya mau keluar. Ibu bilang, oh nggak bisa, jangan. Nanti gimana kalau keluar? Pasti ditangkap kembali sama petugas rumah sakit kan? Saya mikir lagi, kalau sempat saya pulang balik, tangkap lagi, itu kan heboh kan? Heboh itu bisa masuk berita. Pernah dengar itu kan? Beberapa daerah ada pasien yang kabur dan ada polisi, ada petugas rumah sakit, ambulan datang dan tangkap gitu. Bayangkan kalau itu terjadi. Tapi hari kedua saya nggak tahan lagi. Hari kedua saya udah nggak tahan, saya pengen kabur. Tapi entah kenapa ya, timbul dalam hati saya. Saya harus bisa melewati ini. Saya harus bisa. Walaupun Tuhan, dokter bilang 2 minggu. Bayangkan, awalnya dokter bilang 2 minggu. Tapi Tuhan, saya harus bisa. Saya harus bisa tidak melihat matahari selama 2 minggu. Dan dalam satu kamar yang dengan orang pasien yang parah. Tapi puji Tuhan saudara, hari yang ketiga dapat pengumuman. Yang nama-nama berikut akan pindah kamar. Saya benar-benar berharap. Dan itu benar. Panggil nama saya dan dipanggil beberapa. Dan akhirnya kami dipindahkan ke gedung yang baru, Rumah Sakit Cengkareng, gedung baru di lantai 4. Waktu kami masuk ke kamar itu, aduh, kami semua melompat. Kenapa melompat? Lompat ke girang. Sudah, bayangkan hanya itu saja penggiran yang ampun. Kenapa lompat ke girangan? Karena kalau itu semua pintu yang sebelah sini, itu semua kalau dibuka itu menghadap ke perumahan apa ya di sebelah rumah sakit ya. Itu semua kelihatan. Bisa buka pintu dan dapat sinar matahari. Hanya itu saja. Puji Tuhan luar biasa. Selama 20 hari saya merasakan Immanuel. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan saudara-saudara, ketika teman saya masuk, ya,
Ada teman satu pendeta juga masuk. Kita bercerita-cerita. Pak, bagaimana? Oh, saya juga baru dari kamar itu, Pak. Berarti semua kita harus melewati kamar itu. Ya, kamar yang pengap dan tidak bisa ada pintunya itu. Bagaimana Pak yang di sebelah saya itu, Pak? Bapak itu gimana? Bapak itu sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mening? Bagaimana Bapak yang sana lagi, Pak? Bapak itu meninggal. Bayang. Kalau kita ingatnya pun. Dan kita tahu bersama bahwa ada begitu banyak pendeta hamba Tuhan yang meninggal. Saya tidak katakan bahwa Tuhan tidak menyertai mereka, tidak. Tapi kalaupun saya ada sampai hari ini, Tuhan masih memberikan anugerah kesempatan untuk hidup. Bagi saya itu anugerah yang sangat besar. Tidak memang. Itu juga imannya. Saudara-saudara yang kasih, saya yakin dan percaya bahwa iman itu juga kita rasakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ada juga pasti merasakan bahwa Allah itu adalah Immanuel di dalam kehidupan hari lepas hari, di dalam pelayanan. Pasti kalau kita benar-benar bergantung kepada Allah kita yang hidup, Allah itu adalah Allah yang Immanuel. Saya mengalami banyak sekali bentukan dari Tuhan. Saya bukan mau menyombongkan, tidak. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur, saudara. Saya dibentuk Tuhan sangat-sangat keras. Saya sudah pernah cerita, saudara. Saya pernah 3,5 tahun melayani di STT, tidak dapat sepeser apa-apa. 3,5 tahun. Tapi saya rasakan Immanuel. 3,5 tahun nggak dapat apa-apa. Mau beli sabun nggak bisa. Mau beli sabun aja nggak bisa. Apakah saya lari? Enggak. Karena apa? Karena saya tahu saya sedang melayani Tuhan. Saya melayani Tuhan Yesus. Dan saya tidak percaya bahwa Allah itu Immanuel. Dia tidak pernah meninggalkan saya, sekalipun kehidupan yang sangat-sangat kritis sekalipun, sangat sulit sekalipun. Mungkin beberapa orang akan protes. Mungkin kalau Anda satu saat baru lulus STH, SPD, tidak dikasih sama sekali apapun, baru di situ Anda rasakan titik yang paling terendah. Mau beli baju nggak bisa. Saya jujur, maaf, celana saya koyak, saudara. Celana saya hanya 2, satunya koyak, terpaksa saya jahit. Baju saya hampir nggak pernah beli baju, nggak dapat apa-apa. Kurus. Mau pergi kemana pun gak bisa. Tapi saya hidup. Amin. 3,5 tahun, hampir 4 tahun. Luar biasa. Immanuel. Sebelumnya lagi, saya pelayanan di satu gereja. Saya seorang evangelis. Pak Beni tahu tempat itu. Dan waktu itu dia masuk sebagai mahasiswa weekend pada waktu itu. Dan dia salah satunya mahasiswa yang bertahan pada waktu itu di Taman Mini, Jakarta Timur. Anda tahu, saya STH, lulus STH, 1 bulan hanya dikasih 100.000. 1 bulan 100.000. Pak, berarti sudah semuanya dong, makan minum semuanya, ada beras semua. Enggak ada, itu semuanya. Saya ingin menegaskan kembali, ini penting karena saya memperhatikan, saya sudah dengar beberapa alumni ternyata mentalnya bukan mental pejuang. Beberapa alumni bukan mental sebagai pejuang, sebagai hamba Tuhan, tapi mental tempe. Maaf, saya harus jujur. Ini introspeksi bagi kita juga. Kan saya juga introspeksi.
Karena saya selalu berkata, mari melayani Tuhan. Jangan pernah hitung-hitungan. Kalau kamu hitung-hitung duit, berapa yang saya dapat sebulan dan berapa, kamu tidak layak. Baca di 2 Timotius 2. Seorang prajurit tidak memusingkan dirinya dengan apa yang akan dia makan dan minum. Kenapa? Karena dia tahu komandannya mempersiapkan dan memperhatikannya. Amin? Amin enggak? Saya STH evangelis hanya dikasih 100.000. Dan itu bukan terlalu lama, tahun 2006-2007. Dan gak terlalu jauh dengan hari ini. Sampai-sampai kadang-kadang saudara gak makan satu hari. Mau makan apa? 100.000. Beli sabun aja, beli beberapa saja sudah habis. Saya tinggal dengan ada teman di situ, seorang karyawan yang bekerja. Tapi apakah dia memperhatikan saya? Enggak. Dan yang sangat terburuk saudara, karena saya udah enggak makan lagi. Karena dia beli beras kan, saya masak berasnya dia. Karena dia kerja, terpaksa saya masak. Kan nggak mungkin hamba Tuhan mencuri kan? Iya kan? Daripada saya mencuri, saya masak berasnya dia. Handphone waktu itu susah, nggak ada handphone-handphonean, masih susah waktu itu. Saya masak berasnya dia, saya masak Indomie dan telurnya dia, saya makan. Dia pulang, saya cerita, maaf, saya sangat lapar. Iya, saya beranikan diri. Kalau bagi kita yang gengsi mungkin nggak, saya nggak mau gengsi. Maaf, saya sudah masak. Dan memang raut mukanya marah sekali sama saya karena masalah Indomie dan telur satu biji. Ada orang begitu, ada. Tuhan sedang membentuk saya keras. Tuhan membentuk saya keras. Saya seorang STH, tapi Tuhan sangat keras. Saya kabur dari gereja itu? Enggak. Saya tidak mau kabur. Saya tidak mau pamit dari gereja itu. Saya tetap melayani di situ. Saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan dan kelak kalian melayani. Kalau kalian lulus dari sini, dan kalau kalian hanya berpikir bahwa ketika nanti Anda lulus, Anda ingin mendapatkan gaji besar, fasilitas yang mewah, Anda sudah salah masuk di sini. Anda sudah salah masuk ke STT. Lebih baik pulang saja. Jangan. Karena kita sudah berubah. Berubah dalam pengertian apa? Tujuan hidup kita mau melayani Tuhan. Bukan untuk kepentingan kita. Bukan untuk memperkaya diri kita, menimbun harta, enggak. Kalau pikir-pikir saudara, saya ketua STT, itu kalau teman-teman itu datang itu biasanya perkumpulan ketua, mereka bawa mobil. Apakah saya malu bawa motor? Nanti kamu akan diuji. Suatu saat kau akan diuji. Nah, saudara-saudara, apa yang hendak saya katakan? Dalam keadaan demikian pun, Tuhan itu adalah Allah yang Immanuel. Amin. Sampai-sampai duit saya nggak ada lagi. Duit saya nggak ada lagi, saudara. Mau makan bingung. Di gereja itu ada, saya pernah cerita beberapa ya mahasiswa. Di gereja itu ada ibadah kaum wanita. Ibadah kaum wanita. Saya sengaja ikut ibadah kaum wanita, kaum ibu. Kenapa? Karena saya tahu kalau ibadah kaum ibu dan kaum wanita pasti ada makan. Sengaja ikut saya.
Dan memang begitulah. Ternyata di gereja itu, ibu-ibu itu kalau ibadah, ternyata mereka main apa ya namanya itu? Arisan. Jadi yang dapat dialah sebagai tuan rumah, dan ternyata mereka masak enak-enak. Wah, dalam hati saya paling enak tuh ibadah kaum ibu. Kenapa? Karena selesai ibadah ada sampai segitunya saya. Sampai segitu. Saya sengaja datang, Bu, biarkan saya yang main gitar. Ya dong, ambil pelayanan ya. Saya main gitar. Loh, ini khusus ibu-ibu, Pak. Enggak apa-apa, Bu. Saya main gitar. Supaya apa? Bisa. Loh Pak, STH gitu Pak ya? Iya. Pak gengsi? Enggak. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan sedang membentuk, dan tetap saya sadar, dan saya yakin, saya imani bahwa Allah saya adalah Allah yang iman. Amin. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini penting bagi kita. Jangan pernah Anda berpikir bahwa Allah yang Immanuel itu berarti Allah yang akan memberkati berlimpah-limpah terus. Engkau dapat pekerjaan, duit banyak. Jangan, saudara. Ada masa di mana Tuhan izinkan itu terjadi, tetapi Dia tetap menyatakan dirinya sebagai Allah yang Immanuel. Sampai hari ini saya selalu berkata, Immanuel. Visi estetik kita ini besar. Amin. Kita tidak boleh berhenti untuk memiliki visi yang besar. Kita harus berdoa, bergumul sama Tuhan, berdoa terus. Tuhan mempercayakan hal-hal yang besar, pergumulan yang sangat besar saat ini yang ada dalam hati saya apa? Kita harus mempunyai lahan sendiri dan gedung sendiri. Amin. Dukung dalam doa. Tidak ada yang mustahil. Amin. Saudara, kita harus punya gedung sendiri. Kita harus punya lahan sendiri. Kita tahu bahwa Allah itu Allah yang Immanuel. Dia juga Allah Jehovah Jireh yang akan menyediakan segala sesuatu. Tuhan akan menyediakannya. Oleh sebab itu, apa yang Tuhan percayakan saat ini, maka kita harus mengelolanya dengan baik. Setia dalam perkara-perkara yang kecil. Kalau kita tidak pernah setia dalam perkara kecil, Tuhan tidak pernah percayakan kita ke perkara yang besar. Dan kita harus bertekad. Kita harus bergumul. Tiba waktunya, indah pada waktunya, Tuhan akan memberikan lahan dan gedung kampus sendiri bagi kita. Amin. Kita harus bergandengan tangan berdoa. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, Firman Tuhan berkata, Allah menyertai. Allah tidak pernah membiarkan bangsa Israel berjalan sendiri. Tapi Allah memperhatikan bangsa Israel. Meskipun kelihatannya selama 400 tahun itu, 400 tahun itu seperti berjalan sendiri. Tapi Allah dengan kasih-Nya, indah pada waktunya, menyatakan karya yang besar kepada umat, termasuk kita, yaitu Yesus Kristus Sang Penyelamat. Yesus Kristus Sang Penyelamat. Kehidupan kita diubahkan. Tuhan akan terus menuntun kita. Dan Yesus Kristus itu senantiasa akan menyertai kehidupan kita lewat Roh Kudus yang diberikan bagi kita. Saya yakin dan percaya bahwa kehidupan yang kita jalani sangat berbeda dengan kehidupan orang-orang dunia. Kita mempunyai Allah. Kita memiliki Allah yang hidup, yang tinggal dalam diri kita. Kita memiliki cara kehidupan yang berbeda. Kenapa? Karena Allah manunggal. Saudara, Allah tinggal di dalam diri kita. Kita sudah memiliki kehidupan yang baru, cara pandang yang baru, masa depan yang baru, visi yang baru, kehidupan yang baru.
tujuan yang baru yang sudah berbeda dari dunia. Jadi tandanya bahwa Allah menyertai kita, kita harus memiliki cara pandang kehidupan yang berbeda dari dunia. Saudara, apakah engkau mau sungguh-sungguh menunjukkan bahwa engkau disertai oleh Tuhan? Amin. Buktikan itu nanti di lapangan. Tunjukkan itu di lapangan bahwa Allah itu menyertaimu. Kalau Allah menyertaimu, visimu sudah berubah. Bukan visi dunia, bukan visi manusiawimu, tapi berasal yang daripada Tuhan. Engkau hamba Tuhan. Itu yang harus kau kejar. Saya beberapa bulan ini agak sedikit kecewa dengan alumni. Kenapa, saudara? Beberapa alumni di ladang pelayanan ingin balik, ingin pulang. Terkadang saya berpikir, Tuhan, kenapa generasi sekarang ini memiliki pemahaman yang berbeda? Tempat tinggal sudah ada, PK dikasih, makan minum sudah di situ, tetapi kurang puas. Kok segini? Saudara, kalau sudah berkata kok segini, kenapa segini yang saya dapat? Pertanyaan saya, engkau mau jadi hamba Tuhan atau hambaku? Maaf, saya agak keras. Kembalikan hatimu kepada Allah menyertai itu. Allah menyertai berarti kehidupanmu sudah berubah. Cara pandang kita sudah berubah. Saya hanya berkata, silakan. Kenapa? Karena saya tidak, institusi juga tidak pernah memaksa alumni. Kalau misalnya ke beberapa tempat, ya, itu bukan penempatan dari institusi, tidak. Karena ketika kalian lulus maka kalian silakan mengambil keputusan sendiri. Tetapi bagi beberapa alumni yang ingin memiliki kerinduan, kita sediakan tempat. Bagi yang mau. Cuman baru 2 bulan, 3 bulan kok udah, Pak, kayaknya saya mau keluar, Pak. Nah ini saudara, kalau Anda memang memiliki visi yang berasal dari Tuhan, seharusnya Anda tidak lagi memikirkan kedagingan. Saudara, saya tegaskan ini sangat penting, bahwa kalau Allah itu menyertai kehidupan kita, maka jadikan Allah itu menjadi fokus kehidupan kita. Amin. Kalau Allah menyertai kita, maka Dialah yang jadi fokus, bukan kitanya. Jangan pernah kita berpikir, oh Allah menyertaiku, maka aku, apa yang kuinginkan, itulah Tuhan yang Tuhan berikan. Ini pemahaman yang salah. Maka dari Allah menyertai, yaitu Immanuel, itu adalah seluruh kehidupan kita, kita fokuskan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jangan sekali-sekali berpikir bahwa Allah Immanuel itu adalah apa yang ku mau Tuhan berikan. Itu bukan Immanuel. Immanuel itu berarti seluruh kehidupan kita sudah menjadi fokus untuk kemuliaan. Dengan demikian maka kita berkenan di hadapan. Amin. Mari